Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyampaikan video talk sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah wawasan dan landasan BKPI. Perkenalkan, nama saya Jadi Agnia Ilman, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Pada video ini saya akan membahas tema mengapa BKPI. Pembahasan akan meliputi hakikat manusia menurut pendidikan, perbandingan pendidikan umum dan pendidikan Islam, konsep tarbiyah, taklim, tadaris, ta'dib dan tahdib sebagai satu sistem pendidikan Islam, alasan hadirnya BKPI, analisis kasus serta refleksi pribadi setelah mempelajari mata kuliah ini. Pertama, saya akan membahas mengenai hakikat manusia menurut pendidikan. Dalam dunia pendidikan, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang. Setiap manusia dilahirkan dengan kemampuan berpikir, memiliki hati, akal, emosi, dan spiritual yang harus dikembangkan secara seimbang. Pendidikan bukan sekadar proses memindahkan pengetahuan, tetapi merupakan proses membentuk manusia agar menjadi pribadi yang dewasa, diri, bertanggung jawab, serta mampu menjalankan perannya dalam kehidupan. Perspektif Islam, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Allah memberikan manusia akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan petunjuk berupa wahyu agar mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Manusia juga memiliki dua kedudukan penting, yaitu sebagai hamba Allah yang wajib beribadah kepadanya, serta sebagai khalifah di muka bumi, yang bertugas memakmurkan kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, tujuan pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendidikan bertujuan mengembangkan seluruh potensi manusia secara utuh, meliputi aspek jasmani, intelektual, emosional, sosial dan spiritual. Setelah memahami hakikat manusia, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perbedaan pendidikan umum dengan pendidikan Islam. Perbandingan ini dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, dari sisi ontologi atau hakikat realitas, pendidikan umum memandang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial yang perlu dikembangkan sesuai kebutuhan kehidupan dunia. Sedangkan pendidikan Islam memandang manusia bukan hanya sebagai makhluk biologis dan sosial, tetapi juga sebagai makhluk spiritual yang memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dari sisi epistemologi atau sumber ilmu. Pendidikan umum memperoleh ilmu melalui observasi, penelitian, pengalaman, dan rasionalitas manusia. Sementara itu, pendidikan Islam menerima sumber ilmu tersebut sekaligus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama kebenaran. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan wahyu saling melengkapi. Ketiga, dari sisi aksiologi atau tujuan penggunaan ilmu. Pendidikan umum lebih menekankan keberhasilan hidup, pengembangan kompetensi, serta kesejahteraan masyarakat. Adapun pendidikan Islam bertujuan agar ilmu digunakan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki akhlak, menebarkan kemaslahatan, serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena mengintegrasikan aspek akademik, moral, dan spiritual. Setelah mengetahui landasan pendidikan Islam, muncul pertanyaan bagaimana proses pendidikan Islam itu sendiri. Hal tersebut dapat dipahami melalui 5 konsep utama, yaitu tarbiyah, taklim, tadaris, ta'dib, dan tahdib sebagai satu sistem pendidikan Islam. Kelima istilah tersebut dan membentuk satu sistem pendidikan Islam. Tarbiyah merupakan proses menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi manusia secara bertahap. Taklim adalah proses ilmu pengetahuan sehingga seseorang memahami berbagai ilmu yang bermanfaat. Tadaris merupakan proses pembelajaran yang sistematis melalui kegiatan mengajar, berdiskusi, latihan, serta evaluasi agar ilmu dapat dipahami dengan baik. Ta'dib adalah proses pembentukan adab sehingga seseorang mampu mendapatkan sesuatu sesuai kedudukannya serta memiliki akhlak yang baik. Sedangkan tahdib merupakan proses penyucian jiwa dan pembinaan akhlak agar manusia mampu mengendalikan hawa nafsu dan membiasakan perilaku terpuji. Kelima konsep tersebut tidak dapat dipisahkan. Pendidikan Islam dimulai dengan mengembangkan potensi manusia melalui tarbiyah, memberikan ilmu melalui taklim, mengajarkannya secara sistematis melalui tadaris, membentuk adab melalui ta'dib, dan menyempurnakan kepribadian melalui tahdib. Hasil akhirnya adalah manusia yang berilmu, beradab, serta memiliki akhlak yang mulia. Lalu apa hubungannya dengan prodi BKPI? Mengapa tidak cukup hanya disebut
dengan BK. Bimbingan dan konseling atau BK memiliki tujuan untuk membantu individu mengembangkan potensi serta menyelesaikan berbagai permasalahan pribadi, sosial, belajar maupun karir. Namun BKPI hadir karena manusia bukan hanya memiliki kebutuhan psikologis, melainkan juga kebutuhan spiritual. Banyak permasalahan manusia yang berkaitan dengan makna hidup, hubungan dengan Allah, nilai-nilai moral, dan pembinaan akhlak. Oleh karena itu, BKPI mengintegrasikan teori-teori, bimbingan dan konseling modern dengan nilai-nilai Islam. Konselor BKPI tidak hanya membantu konseli memahami dirinya, tetapi juga mengerahkan konseli agar semakin dekat dengan Allah, memiliki kesabaran, tawakal, rasa syukur, serta mampu menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, perbedaan utama BK dan BKPI bukan terletak pada teknik konselingnya saja, tapi pada landasan filosofis, tujuan, nilai, serta pendekatan yang digunakan. BKPI memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi jasmani, psikologis, sosial, dan spiritual secara utuh. Dengan demikian, BKPI tidak hanya membantu menyelesaikan masalah psikologis, tetapi juga membimbing agar berkembang secara spiritual dan berakhlak mulia. Untuk memahami perbedaannya secara nyata, saya akan menjelaskan melalui sebuah contoh kasus. Saya mengambil contoh kasus mengenai kecanduan media sosial pada mahasiswa. Saat ini, banyak mahasiswa menghabiskan waktu berjam-jam menggunakan media sosial. Akibatnya, tugas kuliah tertunda, konsentrasi belajar menurun, muncul rasa cemas ketika jauh dari telepon genggam, bahkan membandingkan diri dengan kehidupan orang lain sehingga rasa percaya diri ikut menurun. Dalam perspektif PK, konselor akan melakukan asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab kecanduan tersebut. Selanjutnya, konselor membantu konseling mengatur waktu, meningkatkan kontrol diri, melatih manajemen belajar, serta menggunakan teknik-teknik konseling yang sesuai agar perilaku negatif dapat berubah menjadi perilaku yang lebih sehat. Sementara itu, dalam perspektif PKPI, proses tersebut tetap dilakukan, tetapi ditambah dengan pendekatan spiritual. Konselor mengajak konseli melakukan muhasabah, memperkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah, membiasakan membaca Al-Quran, memperbaiki niat dalam menggunakan teknologi, serta menambahkan kesadaran bahwa waktu merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bersamaan BK dan BKPI adalah sama-sama bertujuan membantu konseli berkembang dan menyelesaikan masalah secara optimal. Perbedaannya terletak pada landasan nilai yang digunakan. BK lebih menitik beratkan pendekatan psikologis dan ilmiah, sedangkan BKPI memadukan pendekatan psikologis dengan nilai-nilai Islam sehingga perubahan perilaku tidak hanya berorientasi pada kesehatan mental, tapi juga pada peningkatan kualitas keimanan dan akhlak. Implikasinya, penyelesaian dalam BKPI diharapkan lebih menyentuh aspek lahir dan batin, sehingga perubahan yang terjadi lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Setelah mempelajari mata kuliah wawasan dan landasan BKPI, cara pandang saya terhadap manusia mengalami perubahan yang cukup besar. Sebelumnya, saya berpikir bahwa tugas konselor hanya membantu menyelesaikan masalah psikologis. Namun, sekarang saya memahami bahwa manusia memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu dimensi fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Saya juga memahami bahwa menjadi calon guru BKPI bukan hanya menguasai teori konseling, tetapi juga harus menjadi pribadi yang berakhlak baik, mampu menjadi teladan, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap proses layanan konseling. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa BKPI hadir sebagai bentuk pengembangan, bimbingan dan konseling yang mengintegrasikan ilmu konseling dengan nilai-nilai Islam. BKPI memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi jasmani, psikologis, sosial, intelektual, dan spiritual sehingga layanan yang diberikan lebih menyeluruh. Semoga ilmu yang telah dipelajari pada mata kuliah ini
dapat menjadikan bekal bagi saya untuk menjadi guru BKPI yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan manfaat bagi peserta didik maupun masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.